Bertiupnya angin muson timur laut menurunkan salju di Gunung Yusan pada pukul 6 pagi. Salju terus turun sampai pukul 7 pagi hingga setebal 0,7 cm dan peralatan di stasiun cuaca Yusan terlihat tertutup lapisan tipis salju. Biro Cuaca Pusat CWB memperkirakan angin muson timur laut akan bertiup hingga Rabu dengan intensitas mencapai tingkat massa udara dingin. Warga diingatkan untuk waspada pada suhu rendah di Selasa pagi. 在中部以北跟东北部会比较偏低，是在12到14度左右。那如果是在比较近山区的一个平地的话，例如竹苗比较近山区的地方，是有可能会出现大概是10度左右的低温。那另外就是在金门地区，低温呢大概也是只有10度左右的一个情形。 CWB mengatakan uap air akan berkurang pada Selasa dan terdapat hujan singkat sporadis di kawasan sisi angin utara dan timur laut Taiwan. Suhu mulai menghangat pada Rabu, tetapi kehadiran awan hujan Huanan pada Kamis akan menurunkan hujan singkat di wilayah utara dan timur serta pegunungan wilayah selatan. Gelombang udara dingin berikut yang diperkirakan lebih kuat lagi akan hadir pada akhir pekan. 这个周末那一波冷空气的强度比较强，预期呢也会影响到礼拜六、礼拜天，等于是温度呢有可能会比这个还要再更低一点点。 Uap air yang melimpah baru-baru ini membentuk lautan awan langka di Chaisan, Kaohsiung di tengah malam. Kabut berwarna biru dan putih ini menutupi setengah bangunan terkenal Active 5 Tower yang membuat bangunan tampak seperti mengambang di awan. Pemandangan indah ini terekam oleh para pecinta fotografi. Tidak hanya di Kaohsiung, lautan awan matahari terbit juga muncul di area pegunungan Siting di Chiayi. Panorama awan putih berterbangan di pegunungan hijau dan hutan juga sangat memukau. Pada 14 Februari, Taiwan mencatat penambahan 50 kasus impor dan 4 kasus lokal, yaitu 3 kasus di Kaohsiung dan satunya lagi adalah pedagang di Pasar Miaoli. Sehubungan dengan membaiknya situasi pandemi di Taiwan, CCC menyampaikan paling lambat pertengahan Maret akan membuka pintu bagi pebisnis, karantina 1 orang dalam 1 keluarga, dan pengurangan jumlah hari karantina. 放宽的方向就跟大家讲，这缩短我们检疫的天数为10天，加上7天的自主健康管理。 Seorang desainer interior yang telah menerima 2 dosis vaksin di New Taipei terdiagnosis pada tanggal 13. Ia pulang ke kampung halamannya di Kaohsiung pada 30 Januari hingga 5 Februari. Kemudian ia pulang ke kediamannya di New Taipei pada tanggal 5. Pada tanggal 12, ia dinyatakan positif saat berobat ke rumah sakit karena sakit tenggorokan dengan nilai CT 16. Sumber infeksi saat ini masih tidak jelas. 设计师染疫这个事件，过年期间一直长期待在高雄。 那目前在新北市匡列了15个，全部采阴。那我们后续还会再去做好追踪。 Desainer interior yang oleh karena tugas pekerjaan sering bepergian ke Taipei dan Taichung dengan kendaraan umum, MRT, dan bus Kuokwang, rekam jejak dia masih dalam peletakan dan pembersihan. Sedangkan 3 kasus terdiagnosis yang sekolah di SD dan SMP Lingkou, kota New Taipei yang terdampak kasus sopir truk Kaohsiung juga telah memperluas inspeksi. Saat ini, 79 orang yang sedang melakukan isoman memiliki hasil tes negatif. Akibat pengaruh Arab Saudi menaikkan harga minyak mentah yang dijual ke Eropa dan Amerika Serikat pada Maret, ditambah dampak perang antara Rusia dan Ukraina, CPC mengumumkan bahwa mulai tanggal 14 dini hari, harga bensin naik 1,2 dolar Taiwan per liter dan solar naik 1,5 dolar Taiwan per liter. Kenaikan BBM kali ini mencatat nilai tertinggi dalam 21 bulan terakhir. Super diesel naik menjadi 27,5 dolar Taiwan, sedangkan harga per liter untuk bensin tanpa timbal tipe 92, 95, dan 98 masing-masing naik menjadi 29,9 dolar Taiwan, 31,4 dolar Taiwan, dan 33,4 dolar Taiwan. Kenaikan sebenarnya masih lebih tinggi lagi, tetapi CPC melakukan penyesuaian untuk mempertahankan agar harga BBM bisa lebih rendah dari negara-negara tetangga di Asia. Pada hari Senin pukul 4 dini hari, terjadi ledakan gas di Xintian, New Taipei yang menyebabkan semua kaca jendela di lantai 4 apartemen tersebut pecah. Bongkahan batu dan potongan besi juga berserakan di lorong sekitar bangunan. Warga yang terbangun oleh suara ledakan segera melaporkan kejadian dan petugas damkar juga segera tiba di lokasi untuk melakukan penyelamatan. Insiden ini menyebabkan 1 orang perempuan tewas dan 3 orang luka-luka. Pada lokasi di balkon apartemen lantai 4 ditemukan 2 tabung gas LPG dengan salah satu katup gas yang terbuka dan telah kosong. Penyebab kejadian yang sebenarnya masih dalam penyelidikan petugas forensik.